Amerika Serikat sejatinya hanya punya satu musuh besar, China. Bukan Rusia, bukan Timur Tengah, tetapi China, raksasa ekonomi yang mengancam hegemoni global Washington. Itulah sebabnya perang di Ukraina menjadi hambatan yang sangat mengganggu. Bagi Trump, Ukraina bukanlah prioritas Amerika, melainkan masalah yang seharusnya ditangani oleh Eropa. Jika Zelensky ingin bertahan, maka negara-negara Eropa lah yang seharusnya turun tangan, mintalah senjata pada Jerman, Prancis, atau Inggris. Washington tidak seharusnya terus-menerus membiayai perang yang tidak memberi keuntungan nyata. Di samping itu, Trump tahu bahwa membiarkan Rusia semakin dekat dengan China justru akan merugikan Amerika dalam jangka panjang. Maka, jika harus memilih antara mendukung Zelensky atau menjaga hubungan baik dengan Putin, pilihannya jelas. Lebih baik mendekati Rusia daripada membiarkannya jatuh sepenuhnya ke pelukan Beijing. Dengan mendekati Putin, Trump bisa mencoba memecah hubungan baik antara Rusia dan China, atau setidaknya mencegah Moskow menjadi kaki tangan Beijing dalam membentuk tatanan dunia baru yang anti-Barat. Sejak invasi ke Ukraina, perdagangan antara China dan Rusia melonjak tajam. Pada tahun 2024, total perdagangan antara kedua negara mencapai rekor 244,8 miliar dolar, di mana China menjadi pembeli utama minyak dan gas Rusia. Ini berarti Moskow semakin bergantung pada Beijing, baik secara ekonomi maupun diplomatik. Jika dibiarkan, Rusia bisa berubah menjadi adik kecil bagi China. Sebuah skenario yang akan memperkuat blok anti-Barat dan melemahkan posisi Amerika Serikat di panggung global. Trump paham betul risiko ini. Baginya, Rusia mungkin rival, tetapi masih bisa diajak bernegosiasi. Sebaliknya, China dianggap sebagai ancaman jangka panjang yang lebih licik dan sulit dikendalikan. Dan di atas segalanya, Trump tidak mau Amerika terjebak dalam perang yang tidak membawa keuntungan strategis. Ukraina bisa terus berperang dengan Rusia, tetapi itu bukan urusan Amerika. Itu adalah urusan Eropa. Lupakan Eropa, lupakan Ukraina, dan lupakan NATO. Sebab Indo-Pasifik adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Wilayah ini mencakup lebih dari 50% populasi dunia, menyumbang lebih dari 2/3 pertumbuhan ekonomi global, dan menjadi jalur perdagangan yang menentukan nasib dunia. Jika dulu Eropa adalah medan utama dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, serta Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, maka kini Indo-Pasifik adalah kawasan yang menjadi penentunya. Singkatnya, siapa yang menguasai Indo-Pasifik, dialah yang menguasai dunia abad ke-21. Amerika Serikat tahu ini, China pun tahu ini, maka pertarungan pun dimulai. China bukan lagi negara yang dulu hancur akibat perang opium atau revolusi kebudayaan. China hari ini adalah kekuatan yang siap menantang dominasi Barat. Mereka punya Belt and Road Initiative, proyek raksasa yang membangun jalur perdagangan global dan menjebak negara-negara berkembang dalam utang. Mereka punya militer yang berkembang pesat dengan armada laut terbesar di dunia. Mereka punya teknologi yang bersaing dengan Silicon Valley, mulai dari AI hingga jaringan 5G. China tahu satu hal, bahwa mereka tidak bisa menang jika bermain dengan aturan yang dibuat oleh Amerika. Maka mereka menciptakan aturan baru, yaitu jika China berhasil menyingkirkan pengaruh Amerika di kawasan Indo-Pasifik ini, maka tata dunia yang dibangun sejak Perang Dunia II akan runtuh. Itulah sebabnya Amerika membentuk Quad yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia, menghidupkan kembali AUKUS, yaitu aliansi Amerika, Inggris, dan Australia, serta memperkuat aliansi dengan Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan.
Singkatnya, Washington sedang berusaha keras menahan ekspansi Cina. Tapi ada satu masalah, waktu sudah tidak berpihak pada Amerika. Amerika sudah benar-benar terlambat. Karena Cina kini memiliki armada laut dengan lebih dari 340 kapal perang, melampaui Amerika Serikat. Cina juga punya rudal hipersonik yang bisa menembus sistem pertahanan Amerika. Bahkan Beijing memiliki angkatan udara yang terus berkembang dengan jet tempur generasi kelima, seperti J-20. Tak ketinggalan, militer AI dan perang siber yang mengancam infrastruktur Amerika. Tapi, mari kita bicara fakta tentang keunggulan Amerika Serikat. Secara ekonomi, Cina mungkin tumbuh lebih cepat, tetapi ekonomi Amerika masih lebih kuat. Dolar masih menjadi mata uang global. Pasar keuangan dunia masih dikendalikan oleh Wall Street. Secara militer, Amerika masih memiliki pengalaman tempur yang jauh lebih banyak. Mereka memiliki lebih dari 750 pangkalan militer di seluruh dunia. Selain itu, dengan Indo-Pacific Economic Framework atau IPF, Washington berusaha merajut aliansi ekonomi digital, energi bersih, dan rantai pasok yang anti-China. Tapi, Cina tidak butuh menang dalam perang total. Mereka hanya butuh membuat Amerika takut untuk bertindak. Jika Cina bisa mengintimidasi Taiwan tanpa harus bertempur, mereka sudah menang. Jika mereka bisa mengusir Amerika dari Laut Cina Selatan tanpa perang, mereka sudah menang. Sudah cukup, itu saja. Sebab perang hari ini bukan hanya soal tank dan rudal, tetapi juga perang ekonomi, perang teknologi, dan perang propaganda. Dan disinilah Indo-Pasifik menjadi kunci masa depan dunia. Cina paham bahwa perang besar melawan Amerika bisa berujung pada kehancuran bersama. Maka, mereka memilih pendekatan yang lebih cerdik, yaitu mengaburkan batas antara perang dan damai. Di Laut Cina Selatan, kapal-kapal penjaga pantai dan milisi maritim Cina terus mengintimidasi nelayan dari Filipina dan Vietnam. Mereka tidak memakai kapal perang resmi, tetapi aksi mereka jelas merupakan bagian dari strategi militer Cina. Di Taiwan, Cina melakukan latihan militer besar-besaran, mengerahkan jet tempur dan kapal perang untuk mengelilingi pulau itu. Pesannya jelas, Taiwan bisa dikepung kapan saja. Di Pasifik, Beijing memperluas pengaruhnya dengan membangun hubungan dengan negara-negara kepulauan kecil, seperti Kepulauan Solomon dan Kiribati. Amerika menyadari ancaman ini, tetapi sudah terlambat bergerak. Cina tidak perlu menembakkan satu peluru pun untuk memaksa negara-negara Asia Tenggara tunduk. Cukup dengan tekanan ekonomi dan ancaman militer terselubung, banyak negara mulai berpikir dua kali sebelum berpihak pada Amerika. Dan inilah dilema Washington. Jika mereka tidak merespon agresi Cina, mereka terlihat lemah. Jika mereka merespon terlalu agresif, mereka bisa memicu perang besar yang tak seorang pun inginkan. Karenanya, saking beresikonya perang ini, negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, dan India enggan terjebak dalam pertarungan Amerika melawan Cina. Vietnam, misalnya, membuka pelabuhan Cam Ranh Bay untuk kapal perang Amerika, tapi juga menerima investasi Cina di pabrik-pabriknya. India membeli minyak Rusia dengan harga miring, sambil tetap bermain aman dengan Beijing di perbatasan yang rawan. Indonesia, di sisi lain, menolak pangkalan militer Amerika di Papua, tapi ikut latihan perang bersama Washington di Pulau Jawa. Semua ini adalah bukti. Di Indo-Pasifik, netralitas seringkali hanya topeng untuk kepentingan sendiri, dan negara-negara berkembang tersebut tidak ingin beresiko untuk jatuh sepenuhnya ke dalam konflik tingkat tinggi ini. Dengan penghentian bantuan militer dan intelijen ke Ukraina, Washington mengirimkan sinyal yang jelas.
Saatnya bagi Eropa untuk memikul tanggung jawab lebih besar dalam konflik yang terjadi di benua mereka sendiri. Hal ini karena tanpa dukungan Amerika, Ukraina menghadapi tantangan yang sangat-sangat berat. Pada tanggal 5 Maret, Rusia melancarkan serangan mendadak di wilayah Kursk yang sebagian dikuasai Ukraina, memanfaatkan ketiadaan dukungan intelijen dari Amerika. Pasukan Rusia bergerak cepat ke selatan, hampir memutus wilayah yang dikuasai Ukraina dan mengancam jalur utama ke Sudza, benteng utama Ukraina di zona tersebut. Sekitar 10.000 tentara Ukraina terancam terkepung, memaksa komando tinggi untuk mempertimbangkan penarikan guna menghindari kerugian besar. Situasi ini menempatkan Eropa pada posisi yang sulit. Tanpa dukungan penuh dari Amerika, negara-negara Eropa harus meningkatkan kontribusi mereka dalam mendukung Ukraina, baik melalui bantuan militer maupun diplomatik. Namun, dengan meningkatnya tekanan domestik dan tantangan ekonomi, kemampuan dan kemauan Eropa untuk memikul beban ini masih dipertanyakan. Di sisi lain, Rusia tampaknya memanfaatkan celah ini untuk memperkuat aliansinya dengan Cina. Dan dalam konteks ini, Indo-Pasifik tetap menjadi arena utama persaingan kekuatan besar. Pada akhirnya, keputusan Washington untuk mengalihkan fokus dari Eropa ke Asia mencerminkan perubahan strategis dalam kebijakan luar negeri Amerika. Namun, implikasi dari perubahan ini terhadap stabilitas global dan keseimbangan kekuatan masih harus dilihat, terutama dengan konflik yang terus berlanjut di Ukraina dan meningkatnya ketegangan di Indo-Pasifik. Maka satu-satunya cara bagi Amerika Serikat untuk menekan Cina adalah dengan memberlakukan tarif. Tidak ada opsi lain. Washington tidak bisa lagi mengandalkan diplomasi biasa atau tekanan militer terbuka di Indo-Pasifik, karena Beijing sudah terlalu dalam mencengkeram kawasan ini. Dari proyek infrastruktur Belt and Road hingga aliansi ekonomi dengan negara-negara ASEAN, Cina telah membangun jaringan pengaruh yang sulit digoyahkan. Jika Amerika tidak bisa mengusir Cina dengan kapal perang atau sanksi politik, maka perang dagang adalah satu-satunya senjata yang tersisa. Dengan menaikkan tarif dan membatasi akses Cina ke teknologi Amerika, Washington berharap bisa memperlambat laju ekonomi Beijing dan menggoyahkan kestabilan internalnya.